Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Sama aja. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bandung dulu baru ke Demak. Jauh banget. Saya tak senyum dulu baru panjenengan boleh menyimak. Asik. Uhayyikum ma'asyiral muslimina wal muslimah jami'an bitahiyatis salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semuanya, bahwa yang baru saja kita ucapkan bersama-sama adalah salam. Salam kita ini adalah salam yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki makom derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam inilah yang kemudian memiliki histori sejarah asal muasalnya diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau bertemu liqa'illah, bertemu Allah dalam peristiwa Mi'raj. Nabi ketika itu bertemu dengan Allah, kalau bahasa Jawa itu giguk, sungkan, bingung mau nyapa apa, takut salah. Akhirnya beliau, karena memang orang smart, cerdas, Nabi yang cerdas, akhirnya beliau merangkai kata dengan mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ternyata salam ini yang pertama yang kemudian diabadikan dalam bacaan sholat kita, Bunda. Penghormatan, kesejahteraan, keberkahan, semoga semuanya terlimpah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengucapkan demikian kemudian dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan menyertaimu engkau nabiku, rasulku, dan keberkahan-keberkahan juga mengiringi di setiap langkahmu. Nabi senang sekali kemudian beliau menjawab sekali lagi, sekaligus berdoa langsung di hadapan Allah untuk beliau sendiri dan ternyata juga mengingat umatnya. Nah ini dia bukti pentingnya kita tahu sejarah dan bukti betapa sayangnya perhatian Nabi kita kepada umatnya. Nama kita disebut pun Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan menyertaiku dan juga menyertai umatku kelak yang solihin semuanya. Lafadznya solihin mudzakkar, tapi artinya ditujukan kepada solihin solihah. Bunda juga kena di sana. Maka karena ini adalah salam yang luar biasa, salam persaudaraan, salamnya orang-orang yang solih solihat, salamnya penduduk surga. Maka saya ulang sekali lagi, kalau misalkan di sini jumlahnya berapa Bun? Ada 200, 300, 400? 500 itu kalau menjawabnya ikhlas, tulus, tanpa beban, semuanya mangap, pasti akan gemuruh dan malaikat akan mendadak turun semuanya. Ini salam dari mana? Mengguncangkan aras Allah. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan yang pertama. Ini lebih kelihatan ringan, seringan panjenengan tak punya utang. Alhamdulillah. Beban-beban hidup sudah hilang semuanya. Maka kalau panjenengan punya utang, insya Allah setelah pengajian ini semuanya akan lunas. Kalau dibayarkan. Salam itu adalah doa, betul. Menjawab salam wajib, mengucapkan sunnah. Dalam kitab Adhkarun Nawawiyah. Dan didukung oleh hadis-hadis yang lainnya. Karena wajibnya menjawab salam, maka tak boleh lirih, tak boleh pelan, harus sore, harus jelas, tak boleh diwakilkan. Sampai naik ibu sing jawab, aku tak repot, aku tak whatsappan gitu loh. Nggak boleh. Dalam hati juga nggak boleh, minimal komat kamit telinganya sendiri dengar dan tetangganya dengar atau melihat.
Gitu Bun. Tapi ada ternyata salam yang tak boleh dijawab Bun. Yang usianya agak-agak lumayan di atasnya remaja sedikit Bun. Nah, biasanya kalau panjenengan jalan-jalan ibu muslimat itu di sweet sama bapak-bapak. Sweet. Enggak Bun ya. Assalamualaikum misalkan modus. Itu enggak perlu dijawab karena itu salam modus. Kemudian salam yang kedua adalah salamnya ketika bapak ngimami sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ayah. Sholatnya bapak. Yang ketiga, salam ketika panjenengan masuk pekarangan atau area pekuburan maruti. Disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gak usah jenengan pengen didengar jawabannya. Waalaikumsalam ibu. Lepocongnya makin keluar semuanya. Nah, innallaha witran yuhibbul witra. Allah ganjil, Allah satu. Lengkapi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam-salam terus dari tadi. Kalau yang non muslim menjawabnya waalaikum, cukup. Atau milih salah satu. Salam bisa salah satu. Atau misalkan kalau jam kan nggak enak Bun. Nanti kita disangka sombong. Assalamualaikum Bu Haji. Inje waalaikum. Atau iya Pak, udah yang penting pokoknya aman, kita tahu senyum, dia juga enggak marah. A'udzu billah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ghafar, bismillahirrahmanirrahim jabbar, bismillahirrahmanirrahim qahhar. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah wa bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Wa bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana bi ni'matil imani wal islam. Wahdina wa afhamana bi syari'atil islam. Wa amitna bi husnil khatimati 'ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sama-sama yang kita hormati sahibul bait, sahibul jah, sahibul hajah, Bunda Hasanah, Miftahul Hasanah beserta keluarga besarnya. Kemudian juga segenap jajaran kepengurusan Muslimat Ranting wilayah Denpasar Utara, betul? Peguyangan Denpasar Utara. Dan Bapak Ibu yang hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan. Tempat ini, majelis ini adalah majelis yang saat ini mendapatkan perhatian Allah. Allah kirimkan malaikat-malaikatnya untuk mendengarkan zikir-zikir, selawat-selawat, dan mendengarkan siapa-siapa yang khusyuk dalam mengikuti pengajian tafaqquh fiddin dalam rangka memahami agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi puji, sedalam syukur, mari sama-sama kita berhatur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur. Allah yang Maha Azizun Ghafur. Biqaulil hamdulillah, kita bertutur sebagai tanda bahwa kita adalah hambanya yang pandai bersyukur. Dan berikutnya sholawat ma'assalam terlimpah dan bertabur. Mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammadin, sang Rasul yang dikenal dengan dakwahnya yang merangkul, tidak memukul,
Nabiullah Muhammad yang dikenal dakwahnya mengajak, namun tidak mengejek. Salawat wassalam semoga tetap terlimpahkan terhadap beliau yang laksana matahari di kala waktu siangnya, yang laksana rembulan kala waktu malam telah tiba. Salam tahniah, salam tahiyah, salam mahabbah ila Rasulillah Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kita di bulan ini adalah perintah Nabi, perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya telah membacakan sholawat untuk Nabi. Artinya bukan berarti kemudian Allah dan malaikat itu butuh kepada Nabi, tidak. Tapi sholawat yang dimaksudkan adalah rahmat Allah semoga turun kepada Nabiullah Muhammad, untuk berikutnya oleh Nabi Muhammad disambungkan kepada umatnya. Dan kita bersholawat ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita membacakan sholawat untuk Nabi karena kita dhaif, karena kita dosa, karena kita salah, maka kita butuh membaca sholawat untuk Nabi karena memantaskan diri kita supaya kita kelak mendapatkan syafaatnya. Itu yang dimaksudkan ayah bunda, bahwa kita terlahir di dunia ini bukan karena faktor kebetulan. Kita ini sudah ditakdirkan, dipilih, diinginkan, dikehendaki oleh Allah. Alastu bi rabbikum. Kalau ayah bunda pernah baca Al-Quran akan menemukan ayat ini. Adakah kalian tahu siapakah aku ini buat kalian? Qalu bala syahidan. Ruh-ruh yang sudah diciptakan oleh Allah tadi itu menjawab dengan santun. Kalimat bala itu kalau dibahasakan Jawa itu kromo inggil bun. Dalam inggih ya Allah. Kita semua menyaksikan, kita bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan sudah sepatutnya kami menyembah, beribadah kepada Engkau ya Allah. Itulah komitmen sumpah kita yang kita dulu masih dalam rupa ruh bun. Ruh itu kalau dalam bahasa akademik artinya adalah nyawa. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu sebelum menciptakan ruh, ciptakan alam semesta semuanya sudah. Termasuk malaikat sudah Allah ciptakan. Bahkan iblis pun sudah Allah ciptakan. Planet bumi sudah Allah ciptakan. Baru kemudian Allah ciptakan adalah ruh manusia. Bahkan ruh manusia yang sekarang yang menjadi calon keturunan jenengan berikutnya, yang menjadi calon keturunannya anak kita, cucu kita, itu sudah ada di sana.
Dan kelak ketika Allah sudah panggil malaikat Jibril dan kawan-kawannya, ambil ruhnya dia, tiupkan ke dalam rahim bundanya. Maka kalau dari sini muncul pertanyaan, loh berarti Pak Ustadz asal usul semua manusia itu sudah mentauhidkan, mengakui Allah sebagai Tuhannya, alias sudah Islam. Betul. Sudah Islam semua, betul. Lah terus gimana Pak Ustadz ketika lahir di dunia menjadi penyembah-penyembah yang lain? Korelasi hadis berikutnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu semuanya suci, walaupun itu bayi-bayi yang lahir tidak karena diinginkan. Artinya tidak diinginkan itu ya lahir karena menjauh kepleset, bayi-bayi muslim. Nah, itu juga semuanya suci. Nah, kemudian selama dia belum balik, maka semua amaliyahnya ditangguhkan kepada bapak ibunya, orang tuanya. Nah, kemudian bagaimana dengan akidah keyakinannya kok dia bisa menyembah yang lainnya? Fabawahu yuhawidanihi. Itu bergantung kepada didikan orang tuanya, mau dibuat Yahudi, Nasrani atau penyembah api, Majusi. Tergantung lingkungan didikan orang tua, lingkungan masyarakatnya, dan yang paling ekstrim sekarang adalah lingkungan sosial media. Nah, ini bahaya, Bu. Jadi ternyata kita ini dulu sudah pernah berkomitmen sumpah di hadapan Allah, betul. Yang kedua, kita bersumpah lagi setelah kita berada di alam rahim bunda kita. Berarti kita ini adalah yang terbaik, yang bisa mengalahkan miliaran sel. Begitu pun ya yang pernah sekolah pelajaran biologi. Berarti kita yang terbaik, iya. Dan sudah dipilih oleh Allah. Apalagi kita sekarang dijadikan oleh orang-orang, dijadikan menjadi orang-orang yang beriman. Waduh, berarti kita dipilih oleh Allah. Ketika akan lahir, umur 9 bulan, ditanya kembali Allah, apakah kamu ingin lahir di dunia? Apakah kamu ingin bertemu dengan kedua orang tua? Apakah kamu ingin merasakan indahnya dunia? Bertemu, bercengkerama, ngobrol, main dengan teman-teman kecilmu, main dengan sahabatmu. Semua pertanyaan itu dijawab oleh bayi yang akan lahir. Dijawab dengan bala. Injih ya Allah, kami ingin lahir. Aku ingin lahir di dunia bertemu dengan kedua orang tua aku ya Allah. Aku ingin merasakan nikmat karunia anugerah rizkimu ya Allah. Maka terlahirlah. Dan siapa mereka yang sudah menjawab? Yang sudah lahir di dunia ini berarti kita dulu sudah menjawab pertanyaan Allah, komitmen kita dengan Allah. Lalu sekarang berada di dunia, kenapa Allah nggak nanya lagi? Salah. Justru Allah sekarang sudah berikan panduan, peta, apalagi dalam bahasa ilmu Pancasila, undang-undang, Al-Quran, hadis Nabi. Kalau masih belum jelas, ada ijma, ada qiyas, ada ulama-ulama kita yang mengajarkan. Itu adalah semuanya cara kalian kembali mempertanggungjawabkan, mempertahankan komitmennya agar kalian bertemu denganku di akhirat. Apa kata ulama kita? Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu sawah ladang akhirat. Jadi kalau kalian semuanya nanam-nanam yang baik-baik, tumbuhan yang baik, amaliyah yang baik, maka nanti kalian manennya di surga. Tapi kalau nanamnya tuh tanamannya tumbuhnya yang buruk-buruk, yang maksiat, nanti siap-siap memanennya di neraka. Sudah jelas. Ayah bunda yang dihormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita tidak kebetulan, kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Termasuk iman kita ini pun juga ditakdirkan oleh Allah. Maka nikmat terbesar dalam hidup kita itu adalah imannya kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian semuanya mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu. Kita ini sudah Islam lama. Kita ini sudah berikhtiar. Kita ini sudah beramaliyah yang baik. Tujuannya yaitu tadi supaya kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun apalah daya, semuanya tetap endingnya, akhirnya keputusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan berdoa. Nabi kita memerintahkan kita berdoa. Jangan pernah berhenti.
Ini sebentar lagi tahun politik. Biasanya kalau tujuannya berhasil, dia doanya berhenti, ke masjidnya berhenti, sodakohnya berhenti. Loh Pak, kok nggak ke masjid lagi? Aku hasil. Nah yang nggak berhasil, kok nggak pernah lagi Bu sekarang Bu pengajian sama kita? Alah, wes maleh bertahun-tahun aku pengajian tetep kayak ini. Jadi innahu la yas'alullah. Orang-orang yang seperti ini yang berhasil dan yang tidak berhasil, dia berhenti berdoa. Allah di bawah Allah itu marah. Seorang perempuan yang datang di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia meminta doa kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau yang sering berbisik dengan Allah, engkau bergelar kalamullah, doakanlah. Aku ini kan sudah lama nggak punya keturunan, pengen punya keturunan. Baik Bu, saya berdoa. Apa jawabannya? Bu, kata Allah, engkau ditakdirkan mandul nggak punya anak. Sedihlah dia. Datang lagi esok harinya, doakan lagi, doakan yang sama, jawabannya yang sama. Akhirnya agak-agak frustasi, pergi lama. Tapi ternyata dia terus berdoa pun nggak berhenti. La yaruddil qada'a illa doa. Tak ada di dunia ini yang mampu merubah kodok takdir Allah kecuali dengan ikhtiar dan doa. Ibu ini datang mengucapkan salam, mendatangi Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, assalamualaikum. Loh, Ibu, ini yang kemarin jenengan minta didoakan kok sekarang bareng sama bayi siapa? Ini anakku. Loh, kok punya anak? Kata Allah nggak punya. Aku terus berusaha, aku terus berdoa sama Tuhan kita diberikan anak. Nah ini dia. Berarti kita tak boleh berhenti untuk berdoa. Dan doa-doa yang paling disenangi oleh Allah, kita semuanya sudah mempraktekkan. Jadi doa itu bukan yang musik instrumen sedih, enggak begitu. Doa itu ada keterpautan kita kepada Allah. Dimanapun kita berdoa, di tempat-tempat yang suci yang ini. Tidak seperti dulu umat sebelum Nabi kita Muhammad itu doanya selalu minta didoakan kepada nabinya. Kita enggak, suruh mandiri. Dan yang paling diantara doa-doa yang mustajabah yang disukai Allah adalah doa majelis seperti ini. Kita nggak tahu dari aminnya siapa yang diambil oleh malaikat yang kemudian dijawab oleh Allah. Bisa jadi aminnya anak-anak yang polos seperti ini. Oleh karenanya maka doa yang paling mustajabah itu doa majelis zikir. Diawali dengan amalia hasanah. Diawali dengan perbuatan-perbuatan baik. Baca Al-Quran, khataman, berdoa. Sholawatan, kemudian berdoa. Asrokolan, kemudian berdoa. Nah, itu yang senengi. Allah pernah sampaikan dalam hadis qudsi, min aina ya malaikat? Dari mana kau malaikat? Ana min indi majlis ibadah. Ibadah. Kata malaikat kata Allah, dari mana kau malaikat? Aku dari majelisnya ibu-ibu. Yang di situ mereka mentasbihkanmu, mensucikanmu, memujimu ya Allah. Kemudian mereka berdoa. Kata Allah, doa yang seperti ini yang aku suka. Jangankan mereka meminta berdoa tanpa meminta pun aku kasih. Bun, kalau panjenengan punya dua anak. Anak yang pertama ini polos, tapi pengertian. Kalau ibunya capek, dia nantiin masak, nantiin nyapu, nantiin nyuci, pekerjaan rumah selesai. Demikian juga tahu kalau bapaknya sedang letih, capek, dibuatin kopi, dipijitin. Pernah? Adanya anak yang mengenal, atau mungkin panjenengan lah posisinya seperti itu. Kemudian saudaranya jenengan satunya lagi dia nggak pernah pulang, merantau, pinter nyari duit, tapi ya begitu jarang komunikasi sama orang tua. Begitu dengar telepon, dengar katanya ladang kebun sawah kita itu akan kena gusur pemerintah. Pemerintah mau buat jalan tol. Tahu dia harganya kan pasti mahal, dari 1 juta lipat menjadi 1 miliar misalnya. Sudah pulang, sudah nelpon, pesen duluan. Saya mau nanti di gini saya mau bisnis, saya mau usaha, saya mau ini itu. Sama mamanya diiyain aja, iya le. Begitu kemudian terjual laku, anak yang pengertian tadi dipanggil. Aku berwasiat nak, jaga-jaga kalau misalkan nanti ibu nggak ada, ini untuk pegangan dirimu. Yang satunya ibu ambil untuk sedekah ke masjid, untuk ke majelis taklim, untuk ke ranting muslimat perguyangan.
supaya ngajinya makin rajin, supaya cepat punya kantor sekretariat. Lah, ternyata anak yang tadi nggak pernah pulang, yang nggak pengertian, pulang-pulang minta duit, nelpon-nelpon minta duit, nggak dikasih banyak. Ibu ini khawatir lawang ini saja hidup di dunia nggak ingat sama aku kok. Nah, apalagi nanti aku kasih duit pakai foya-foya, pakai hura-hura seneng-seneng sama temennya. Lah anak ini padahal nggak minta dikasih. Allah juga seperti itu, Bu. Kita rajin zikir, rajin pengajian, rajin majelisan, rajin takliman, rajin sholawatan, Allah itu akan pikirkan kita, akan perhatikan kita. Jangan salah. Jadi doa itu yang terbaik. Jadi jangan pernah berhenti. Benda semuanya, kita ini judulnya hidup di dunia itu selalu berikhtiar, berusaha berdoa. Pun termasuk apa yang kita kerjakan ini dalam rangka supaya kita itu menjadi terbaik sampai matinya baik. Kita itu nggak tahu loh. Nanti kita ini matinya di mana, pada saat apa, kan nggak ngerti. Ya kalau punya wadifah kebiasaan ngaji, ngumpul-ngumpul, enaknya orang itu ngumpul-ngumpul pun. Makan bersama ngumpul, pengajian ngumpul. Jadi nggak misah-misah, enak cepet dengar. Nah kalau kita meninggalnya, Masya Allah, nggak ada yang tahu. Nah ini yang kita khawatir. Kita pun juga nggak tahu nanti kita ini pada saat nazak sakaratul maut itu bagaimana, dimudahkan atau enggak. Kita juga nggak tahu nanti di alam kubur itu selamat apa enggak, dapat kiriman doa dari teman-teman enggak, dari anak-anak enggak. Lah kalau anaknya nggak ada yang ngerti ya dari teman-teman seperti ini. Hubban lil iman, temennya banyak yang mendoakan karena teman-temannya solehah semuanya. Itu jawaban dari orang yang kadang-kadang, lah aku nggak punya anak ya Pak. Siapa yang doain saya? Loh, jenengan ngaji taklek muslimatan, makanya enaknya muslimatan begitu. Ya kalau orang nggak pernah kelihatan, diem di rumah tok nggak berani kelihatan keluarga nggak boleh coba. Gimana? Ya nggak ada empatinya, nggak ada yang doakan. Nah, kita pun juga nggak tahu nanti ditakdirkan oleh Allah di mana, di neraka apa di surga. Ada hadis Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amalil jannah. Satu di antara kalian yang percaya diri bahwa kalian sudah rajin beramal soleh sehingga menganggap surga itu sudah dekat. Illa dhira'un, jaraknya 1 jengkal 1 meter. Tapi kemudian Allah yasbiqu alaihi kitab. Allah takdirkan ternyata berbuat maksiat. Ini takdir Allah, sudah nggak bisa. Gimana? Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad. Di akhir zaman itu nanti aku khawatir umatku itu yang pagi beriman, sore kufur, sore beriman, besok paginya kufur lagi. Nah sekarang sudah ada tuh. Di Bali paling banyak. Kemarin Islam, kemudian setelah pindah dengan bapak itu tuh, kemudian agamanya pindah. Bapaknya sudah meninggal. Balik lagi Islam. Kalau seperti itu, umurnya dipanjangkan oleh Allah, alhamdulillah ada kesempatan. Lah kalau pas matinya tadi dalam keadaan tidak Islam, nggak ada jaminan makanya. Banyak juga orang yang kemudian yang nggak beriman, kemudian akhirnya beriman. Nah kita pun juga nggak tahu nanti 50 tahun, 100 tahun ke depan anak-anak kita, cucu kita, zuriyah kita itu masih Islam apa enggak? Nggak tahu loh Bun. Kalau kita mungkin percaya diri, generasi kolonial itu sudah percaya diri, sudah punya teman banyak, kajian rajin, muslimatan rajin. Lah anak-anak kita coba jenengan lihat, remaja masjid di musola sekarang nggak ada. Perkumpulan sekarang sudah nggak ada. Masa yang kumpul-kumpul selalu seragamnya terlihat muslimat saja. Anak-anak kita kemana? Organisasi apa? Organisasinya malam-malam mereka sudah keangkringan, digacu sebelah sana, di sana, di sana. Ini banyak banget. Lah ini terus gimana? Lah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita. Nabi kita pun juga khawatir sampai berlinang air mata bicara di hadapan sahabatnya. Akhir zaman nanti aku itu khawatir umatku itu membentangkan urusan dunia, bukan kemiskinan yang tak khawatirkan. Umatku sudah paham kok. Kalau orang yang miskin dalam ketaatan, dia akan bersamaku nanti pertama kali dalam syafaatku. Dalam kitab Muhtarul Hadis, malaikat khazin itu yang memegang kunci surga nggak akan berikan kepada siapapun Nabi sebelum Muhammad, enggak.
Tapi ketika kemudian datang, siapakah engkau ya rajul? Ana Muhammad. Saya Nabi Muhammad. Oh, sudah saya tunggu ya Rasulullah, ini kunci pintu surga dari manapun, silahkan panjenengan masuk. Bebas. Nabi Muhammad nggak mau mungut, nggak mau ngambil, masih menengok belakangnya. Aku nunggu umatku. Siapa yang dicari dulu? Ternyata barisan umatnya yang dulu ketika hidup dunia yang sabar dalam kemiskinan, taat kepada Allah, istiqomah. Karena mereka tahu kalau kemiskinannya itu akan membawanya dekat dengan Nabi. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada. Kata Allah, aku ceritakan kepada engkau wahai Nabi, kisah-kisah Nabi terdahulu yang prihatin Nabi Ayub, enggak ada bahagia-bahagianya. Tapi kemudian dia berakhir dengan kesabaran dan dia adalah surga balasannya. Banyak umat pun senang, sabar, tapi yang saya khawatirkan justru adalah umatku di akhir zaman itu nanti membentangkan seluas-luasnya urusan dunia. Mari kita renungkan apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Oh, ternyata mungkin sekarang pun zaman sosial media. Ingat, sosial media itu seperti pisau bermata dua. Kalau pisau itu ada di tangan penjahat, maka akan bisa melukai, menyakiti, bahkan sampai membunuh orang. Tapi kalau pisau itu ada di tangan ibu-ibu, di tangan jenengan, maka pisaunya akan dipergunakan dengan lembut. Pagi-pagi ngiris bawang merah, bawang putih, sayuran, daging, kumpulin jadi satu, dimasak, enak. Bapak ikut makan, semuanya ikut makan. Sosial media kalau nggak diniati dengan baik, kalau nggak bijak, maka kita yang akan terluka. Sekarang ini antara ibroh, apakah ini pelajaran, apakah ini pamer, tipis. Kadang-kadang malah nggak terlihat pamernya. Iya, jalan-jalan diposting, punya kosmetik baru diposting, ayo, apalagi punya baju baru diposting, ayo, apalagi. Yang kita khawatirkan adalah generasi kita. Postingnya adalah hal-hal yang membahayakan berkaitan dengan apa? Pornografi, auratnya. Ini musibah. Musibah yang sesungguhnya seperti ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau iman itu sudah nggak ada, Allah itu gak akan menanyakan apakah kamu dulu itu anaknya orang kaya, pejabat, DPR, sebenarnya enggak. Mana imanmu? Yakhruju minan nar man fi qalbihi imanun mithqala dzarrah. Allah itu akan mengeluarkan kalau ada orang, kalau ada hambanya yang dia punya iman walaupun beratnya seberat debu dzarrah. Apa balasannya? Surga, walaupun dia harus melewati tahapan-tahapan di neraka. Ini mazhab Syafi'iyah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Jadi balasannya surga, Bu. Nah, apalagi kalau orang yang beriman itu sudah teruji seperti kita. Allah itu menguji hambanya di dunia itu kepada 3 jenis kelompok, Bu. Yang pertama Nabi dan Rasul, supaya kenabian kerasulannya makin teguh, makin kuat, supaya bisa memperjuangkan umatnya. Yang kedua, ujian yang kepada orang-orang yang beriman, supaya teguh kuat iman kita. Jadi enaknya kalau orang beriman itu diuji seperti apapun, maka akhirnya yang mengatakan ini ujian. Kayak di TikTok itu pun ini ujian, sabar. Lah sabar benar orang yang beriman. Coba negara-negara yang tingkat bunuh dirinya paling banyak, Jepang, dianggap selesai problem permasalahannya, bunuh diri, ditembak, ditusuk, bunuh diri, selesai katanya. Oh enggak. Ternyata meninggalkan masalah di dunia, apalagi di akhirat. Nah, orang yang beriman akan selesai dengan mengakui bahwa ini adalah takdir Allah. Akhirnya sabar, qanaah, sudah selesai. Orang beriman nggak ada frustasi. Yang frustasi itu orang yang nggak beriman. Nah, itu enaknya. Maka enak. Dan urusan iman itu, Bun, nggak bisa diotak-atik dengan otak, akhirnya di otak-atik, diatuk-atuk, kalau gaduh, dijumbo, enggak. Awwalu man qasad dina bi ra'yi. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj itu, kita orang-orang yang beriman ini harus paham bahwa peristiwa itu secara suri jelas adalah benar dialami Nabi Muhammad. Kalau enggak, maka kita akan menjadi pengikutnya iblis, makhluk pertama kali yang tidak percaya, enggak nalar, enggak masuk akal. Masa perjalanan sepertiga malam, katanya 1.500 kilo,
Kalau ditempuh perjalanan itu 1 bulan, kalau dulu naik unta, naik gajah, naik kuda. 1.500 perjalanan dari Isra'nya Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis atau sekarang Palestina. Kalau Mi'rajnya Nabi nggak terhitung, nggak bisa, kita nggak ada sejarah riwayat yang mengukurnya. Nah, kita mengakui kebenaran itu karena kita orang yang beriman. Pada saat Isra Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina itu diteriaki kaum perempuan, ya Nabi berhenti, ya Nabi, wahai ya Rasul berhentilah. Terus diteriaki. Jibril itu sampai nggak sabar. Ya Rasul, dari tadi engkau itu dipanggil-panggil sama ibu-ibu loh. Kenapa engkau nggak berhenti? Nggak. Itu bukan Jamiah Muslimat ranting pebujangan. Nggak berhenti. Terus mau sampai itu terus diteriaki. Jibril nanya lagi. Nabi, sesungguhnya engkau itu nggak mau berhenti, kenapa? Jibril, kalau aku berhenti mendengarkan, memperhatikan, dan saya harus menyapa dia, ketahuilah, mereka itu bukan suara umatku, tapi suara dunia seperti perempuan. Kalau aku berhenti, maka umatku nanti akan menjadi umat pengikut hubud dunia. Begitu. Maka alhamdulillah, yang selamat ya orang-orang yang beriman lagi, balik lagi orang yang beriman. Yang nggak beriman itu tadi, waduh, berbahaya. Demi konten rela harus mandi lumpur. Demi konten harus rela, Masya Allah, sudah sembarang. Ini kita berada di zaman global, zaman yang dikhawatirkan. Maka kita harus bijak. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj harus kita ambil sisi hikmahnya. Pertama tadi, kita jelas mengakui dengan iman kita bahwa Isra Mi'raj Nabi itu sore jelas. Yang kedua, ada perintah sholat. Sholat inilah yang harus kita jaga. Dalam kitab Muhtarul Ahadits dijelaskan bahwa ketika sholat itu selesai dikerjakan dengan tumaknina, sholat itu sebenarnya ngomong ke kita, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, engkau telah jaga aku, engkau telah perhatikan aku dari awal takbirul ihram sampai akhir salam tadi, engkau tidak terburu-buru, engkau sudah mengabaikan urusan duniamu. Wah, ini sudah tingkatan sufi. Ketika sholat, aqumu wa atakhayalul Ka'bah, aku menghadap dan berdiri ke arah Ka'bah. Wa an syamali jannati, di sebelah kanan ada surgaku, di sebelah kiri ada neraka, di bawahku ada siratal mustaqim, di belakangku malaikat sedang mengintip siap akan mencabut nyawaku, di atas Allah memperhatikanku. Itu pengertian definisi ihsan yang sesungguhnya. Maka sholatnya baik, dan sholat itu akan ngomong seperti itu. Karena kau telah memperlakukanku dengan baik, menjagaku dengan baik, giliranku yang akan menjagamu. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Al-Ankabut 11. Sholat itu menjaga perbuatan keji dan munkar. Kalau masih ada bapak ibu yang masih suka-suka subhat, berarti ia sholatnya masih belum benar, diperbaikilah. Tapi kalau sholatnya sudah baik, menjaga ia dari perbuatan-perbuatan maksiat, berarti sholatnya sudah benar. Begitu. Sholat itu yang diterima oleh Nabi tadinya 50, kita tahu menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Waktunya pendek-pendek, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, dan seterusnya. Waktunya pendek, dekat jaraknya. Itu sesuai dengan umur kita. Umur kita ini gak panjang, dipendekkan oleh Allah, tidak seperti umat terdahulu yang panjang. Enaknya apa? Kita maksiatnya gak terlalu lama, supaya kita terus gampang tobat. Badiru bil amali sholih. Jadi begitu, Bu. Terus bersyukur kita menjadi umat Muhammad. Maka kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terdahulu itu kenapa tidak dikatai baik, tidak lebih baik dari umat Muhammad? Karena gagal, mereka nggak bisa menyembah Allah. Umat Muhammad yang mampu. Maka enaknya kita dijadikan umat akhir zaman, di surga menjadi umat barisan pertama, kita masuk surga. Sementara mereka sudah miliaran, sekarang nongkrongin umat Muhammad mati-mati. Oh, enak kita ini, semua serba spesial menjadi umat Muhammad. Nah, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat ini yang menjaga kita supaya kita juga bisa menjaga dia dengan sebaik-baiknya. Nabi katakan sholat kalian itu seperti ibarat ada sungai, ada
kolam renang di depan rumah 5 kali dalam sehari semalam kalian mandi. Bagaimana kabar kalau kita mandi 5 kali dalam sehari semalam? Bersih, nggak ada dekil, nggak ada bolen, nggak ada debu. Karena sholat itu ibarat seperti baju kita. Kalau nggak pakai baju jelas akan terkontaminasi oleh kotoran-kotoran. Maka akan bersih. Makanya kita sudah difilter oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu. Dari zuhur ke asar kita ini berpotensi melakukan dosa itu. Ya kan? Tangannya, jari-jarinya sudah berapa kali dia ngetik, akhirnya nyakitin, melukai perasaan orang lain. Kemudian dosa-dosa yang lain, kakinya, matanya, pikirannya. Kalau kemudian sholat dari zuhur ke asar hilang semuanya. Difilter kok begitu seterusnya. Sudah dibuat 5 waktu supaya kita itu ringan. Padahal nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang menghadang Nabi itu ragu, umatmu kecil, umatmu lemah, nggak akan kuat. Nabi Muhammad biarkanlah. Saya malu sama Allah. 5 ini kalau umatku bisa menjaga, dia akan selamat kok nanti. Wah ternyata bener loh bun. 5 kali berat. Zuhurnya sering bolong. Kemana? Masih kerja. Asar perjalanan macet pak. Maghrib belum sampai rumah. Isanya kenapa? Ketiduran. Subuhnya kesiangan. Ya sudah, kelelahan pak. Hilang semuanya. Nah mari momen Rojabiah yang sudah meninggalkan kita. Ada peristiwa penting, poin paling utama yang perlu digarisbawahi adalah sholat kita. Karena sholat kita ini identitas kita, ciri kita. Nanti Nabi Muhammad itu gampang nyari fi yaumil qiyamah fi mahra itu bekas sujudnya. Sudah dibedakan. Ketika dipanggil oleh Allah nanti fi yaumil mahsyar digiring, umat Muhammad yang paling duluan nyalip itu. Yang lainnya nggak bisa nebeng. Terlihat terpancar dari anggota wudhu. Cepat sampai di depan sumber suara Allah. Sehingga dia hisab pertama, masuk surga pertama. Itu enaknya lagi umat Muhammad. Dan kemudian Dun, yang terakhir sekarang ini kita ternyata sudah memasuki bulan Sa'ban di tanggal 3. Nah, Sa'ban itu adalah bulan yang kejepit. Bulan yang banyak dilupakan dalam hadis Nabi. Bulan ini dianggap biasa-biasa saja karena diapit oleh bulan istimewa Rojabiyah dan Ramadan. Nah, Nabi justru malah mengingatkan bulan inilah perintah sholawat itu turun tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Maka bulan ini mestinya harus kita persiapkan supaya kita diberikan nikmat sehat, supaya kita nanti di bulan Ramadan kuat. Kita bersih-bersih ini sekarang ibaratnya ada tamu nanti yang akan datang, tamu agung, tamu istimewa di bulan Sa'ban. Mari kita berlatih. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad itu sering puasa sunnah justru di bulan Sa'ban, kata Aisyah. Aisyah ditanya, saya itu nggak ngerti Nabi Muhammad itu sering puasa sunnah justru banyaknya di bulan Sa'ban. Oh ternyata ini ibrah pelajaran buat umatnya supaya siap-siap, supaya kuat puasa. Demikian Bun, tadi saya sudah berbisik sama Bunda ke sana. Kalau saya mewakili NU sekarang ini pertemuan di Gedung NU, ada rombongan MUI Komisi Fatwa dari Jakarta dan Kalimantan. Pangapunten, tidak ada sesi tanya jawab. Saya terima kasih. Mudah-mudahan kita dipertemukan karena Allah. Perkumpulan ini sebagai simbol perkumpulan pertemuan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah hadinya wa likulli nada salihan wa ala man hadara fi hadzal majlis al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Amin sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa تبلغنا بها قصة الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم سلم إيماننا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا
min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dair. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kami semuanya berkumpul dalam ketaatan. Kami semuanya berkumpul bermunajat, bersimpuh memohon kepada Engkau, ya Allah. Jadikan kami, anak-anak kami, zuriyah kami, keturunan kami menjadi orang-orang yang tetap iman, tetap Islam, mati dalam keadaan Islam. Jadikan kami semuanya, ya Allah, orang-orang yang ahli di dalam berbuat kebaikan. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang ahli di dalam berbuat kemaksiatan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.